kembali tim Carang Seket melakukan penelusuran di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja, Klampok. Penelusuran menguak misteri Kampung Saleh yang ada di Desa Pagak. Tim melakukan perjalanan di sore hari untuk menuju suatu kawasan yang disebut dengan Lemah Lanang. Kali ini tim didampingi oleh perangkat Desa Pagak dan juga dihadiri oleh beliau Suhu Besar Carang Seket dan Kepala Desa Pagak. Tim melakukan perjalanan setelah beberapa menit menaiki kendaraan, kemudian berjalan kaki menuju tempat yang disebut dengan Lemah Lanang, yaitu suatu kawasan yang konon sangat menyeramkan. Cerita mistis yang sangat menegangkan. Dan berikut ini adalah kesaksian dari penduduk setempat. Jam 12 malam di sini itu ada orang kotekan lesung. Ya, ada yang itu mendengar itu orang menangis. Tidak hanya Pak Karyono, penduduk yang lain pun menceritakan kesaksiannya tentang Lemah Lanang. Dibuang ke sawah satu kali, dua kali dibuang ke sungai yang kecil itu. Orang tua, nenek-nenek saya memang tahu diajak ke sini orang perempuan itu. Yang anak-anak katanya ada kunir di sono. Menurut dongeng orang tua, dulu memang ini ya tempat keramat, tempat yang jarang dilewati orang karena orang dulu kan masih sangat kental dengan hal-hal itu. Dan konon katanya juga di sini ada semacam kayak wilayah bangsa-bangsa yang tidak kelihatan. Kadang ada yang mengabarkan tempat saleh ya seperti itu. Yang zaman dulu. Terus kadang ya sering ada rungon-rungon, ada semacam musikan, semacam kotekan begitulah. Dulu ketika kami kasih kecil di sini sering terjadi kalau orang sini matur itu saleh semacam pagelaran musik atau sebuah klonengan, tapi berasal dari kayak kotekan lesung. Tapi itu kalau didatangin ke sini dia bergeser ke tempat lain, datangin lagi bergeser ke tempat lain lagi. Itu biasanya menjelang maghrib sekitar pukul 4, pukul 5 sore itu mulai bunyi, atau di pagi hari menjelang pagi seperti itu. Malah dulu warga Sirkandi saya pernah dengar itu sempat berbondong-bondong datang ke sini. Dari sana terdengar musik ramai kayak orang nanggap wayang. Ternyata sampai sini nggak ada apapun. Itu yang kami dengar. Selain cerita dulu katanya sini bekas pemandannya para putri kerajaan ketika sedang berjalan ke daerah wilayah sekitar sini. Di sini konon ceritanya dulu adalah tempat pemandian putri-putri kerajaan seperti itu. Tapi konon itu sebuah yang kami dengar. Masalah betul atau tidaknya
walau alam kami tidak sampai ke situ. Pernyataan Kepala Desa Bagat menguatkan sisi mistis tentang Lemah Lanang. Kalau ada yang menunggu, memang ada yang menunggu di situ. Jadi misalnya seperti kalau musim mau menjelang maghrib itu kadang ada orang seperti orang udah tua lah yang di sono. Tapi kalau misalnya menurut saya dulu ada orang perempuan nenek-nenek itu ngasih wirasat sama saya, udah nak kamu ngikutin saya, di sono ada kunir, sebelah sono keduk aja, bilangnya gitu. Kon dicangkul. Tapi saya nggak nurutin karena apa? Kalau model gituan kan namanya barang gaib apa gimana itu. Jadi saya harusnya kan caranya gimana, harus prihatin apa gimana gitu. Dulu saya udah pernah Rebopon Kemis Wage Jumat Kliwon, saya tiduran di situ sampai dibuang ke sawah 1 kali, 2 kali dibuang ke sungai yang kecil itu. Sampai saya lanjutin terus sampai 7 Jumat Kliwon lah. 7 Jumat Kliwon, alhamdulillah saya bisa tercapai. Jadi memang godaan di situ banyak. Jadi saya memang godaan di situ itu saya mau ambil cincin dari situ karena dapatnya itu. Jadi saya diungkal sama kerbau di situ. Habis diungkal sama kerbau, jadi saya ini langsung gimana lah rasa saya gitu. Jadi oh berarti belum saatnya saya bilang gitu. Tapi tahu-taunya dari arah sebelah barat itu langsung ngejar saya. Jadi saya gulet sama itu kerbau. Akhirnya kerbau putus sungunya, jatuhnya ke pangkon saya itu batu. Sampai sekarang masih. Cerita mistis dari Pak Mangin, yaitu pelaku yang pernah menjalankan ritual di Lemah Lanang, menambah suasana menjadi semakin seram. Tim dari Padepokan Carangseket mulai melakukan ritual mendeteksi tempat yang konon sangat angker dan menyeramkan. Kasih saya langsung ke sini ya pertama ya. Muter-muter terus tangan itu kerasa kayak sebutan narik ke arah sana mas. Energinya sangat kuat. Kuat sekali ya. Saya ke sana kan. Ke arah mana? Narik. Itu pohon apa ya? Itu lah yang agak lapar. Udah di sana bantu langsung muter-muter olah tangannya. Di pohon itu ya? Iya, bawahnya itu persis. Setelah melakukan deteksi, Gus Arif, salah satu praktisi supranatural dari Padepokan Carangseket, menceritakan tentang keadaan Lemah Lanang yang menjadi menambah keyakinan bahwa tanah itu mengandung sisi mistis yang sangat luar biasa. Perjalanan pun terus dilakukan untuk mencari titik-titik yang dimana terdapat benda-benda bersejarah yang akan diwujudkan. Pertama dibuang di sini, saya pagi-pagi langsung pulang jam 2:30 Di sungai ini berarti. ya, sungai ini. 2 kalinya dibuang di sebelah sono. Pak Mangin pun kembali menceritakan pengalamannya di
lemah lanang. Dua kalinya saya dibuang di sini. Saya sampai celana pakai sarung itu basah semua, sumber air, tapi sampai ada kemarau sampai 9 bulan enggak kering. Jadi saya langsung pulang udah ngadepin Jumat Kliwon jam 40, Rebobon sebagai Jumat Kliwon. Saya duduk lagi di situ, duduk bocah gitu. Tetap pula di kuda namanya geramang itu, semut merah itu. Rasanya enggak inilah, pokoknya enggak kuat saya, sampai badan digigit semua. Tahu-taunya cuma cobaan. Saya pulang malam Jumat Kliwon kesini lagi. Semalam itu malam Kamis saya enggak kuat, malam Jumatnya saya kesini lagi jam tengah 12. Kenapa di sini saya jadi digubet ular segini lah besarnya pohon itu. Jadi telinga sampai dilokok-lokok pakai ilat itu, lidahnya ular. Tapi saya cuma nyebut lah megang meripat sama punggung. Alhamdulillah langsung nggak ada lagi. Langsung saya nggak dapat apa-apa, langsung pulang. Arab 7 Jumat Kliwon itu saya pertama sama ketek putih di sini. Saya sampai baju saya sampai robek sedikit sininya. Terus saya tahan kuat di sini. Ya tahu-taunya ada kerbau dari arah timur nyeruduk saya duduk itu di sebelah sono. Saya duduk di sebelah situ, saya diseruduk, saya jatuh saya bangun lagi. Habis dari arah barat dari sini ke sono nyeruduk, saya ugeng itu. Saya pakai ini tanduknya itu. Ya tahu-taunya yang satu tanduknya potel. Pas tanduk itu patah, jatuh ke panggon saya kok akhirnya batu. Nah, saya udah 3 hari saya belum tahu buat apa, perlunya apa gitu. Saya nggak tahu-taunya saya sakit, leher saya bengkak, nggak bisa bilang, nggak bisa makan 3 hari. Langsung ini kakak ipar saya yang di Gelembang, saya bilang sama istri saya, terus di ini ke sono bilang katanya saya sakit. Dan itu kakak saya itu kakak ipar bilang, belum bisa ngarah barang, jangan ini ngarah barang, bilang gitu. Nah, saya cuma makan ini di jelebakan air putih dinum saya spontan itu, langsung saya ini sembuh total itu sewaktu itu. Dan langsung konde ini tertiduri, saya sendirian tak jawab, mau Brian sama saya kalau misalnya ada orang sakit panas itu buat nolong, insya Allah sembuh, bilangnya gitu. Jadi saya nurut sampai sekarang, taking sama saya langsung saya kasih ban. Tapi kalau dipakai nang jiri kiri nggak mau, itu kelihatannya gatel ini jiri saja. Tapi kalau misalnya di tangan kanan enggak. Saya cuma daripada saya, karena pada orang-orang kan pada pemikiran katanya kepengen cari ini buat enak lah, cari Bekal itu. kerja ya buat enak, nggak ada sebelin sama saudara sama teman-teman gitu. Jadi saya ya udahlah, enggak apa-apa, wong namanya orang prihatin itu banyak manfaatnya, saya bilang gitu. Jadi tolong lakon gitu. Ini ada rumah, ada ya bukan istana sih, rumah, terus banyak penduduknya. Terus siapapun yang kesini nggak bersih hatinya memang disuruh keluar. Jadi ya bukan dijahati sih, tapi memang versi zaman dahulu kan sering dilempar dan lain-lain. Di sini yang paling ekstrim ular, hampir sama tempat-tempat yang di tengah sawah banyak perpohonan pasti dihuni oleh ular, ya raja ular. Nah, di sini kan jadi kayak komunitas saleh, jadi
semi jin itulah. Harusnya kalau dia ekonominya tidak cukup, biasa minjem peso warga, ngambil pekarangan, kayak pengirupan itu loh. Tiba-tiba ada yang panennya banyak, ada yang berkurang dengan sendirinya. Sama dengan historis yang kemarin di Derik itu. Ini kampung siluman, bukan kampung jin. Semi siluman lah, ya kampung bunian. Kalau budayanya hampir sama, cuman yang di sini ekonominya beda dengan yang kemarin kita kunjungi. Mau dibuktikan, Boleh. ditunjukkan? Boleh. Ada, boleh dimunculkan. Boleh. Dimunculkan saja. Nanti disimpan ya. Pak kunci ini siapa jenengan? Pak Soleh. Nanti titip ya. Apa ditinggal lagi? Oke, di mana Su? Mau anu? Yang paling sepuh kan rumahnya di sini. Di sini ya. Bentar. Tunggu ya. Mas, Hanya membuktikan. Suhu besar Padepokan Carang Seket pun mulai melakukan ritual pembuktian dengan cara penarikan benda-benda bersejarah di Lemah Lanang, dan bisa dilihat apa yang didapat. Ci. Ini bisa dijelaskan Su, benda apa? Jadi kalau di dunia spiritual kan makhluk gaib itu selalu berbentuk batu atau benda logam yang tidak pecah ketika diisi. Ada yang masuk ke kayu-kayu yang tidak boleh dirusak. Suara saya, nafasnya masih tersengal-sengal. Jadi kearifan lokal itu untuk menguatkan biar dia tetap bertahan dan bisa melindungi air-air yang ada di sekitarnya. Dia itu biasanya menjaga kayu dan lain-lain. Terus wujud aslinya sama seperti ini, ular. Kalau dia berwujud dohir gaibnya, dia itu sangat panjang. Biasa muteri desa, cuman tinggalnya di sini. Dia itu yang momongi desa, yang melindungi, menjaga. Ini bisa dikembalikan atau disimpan oleh yang bawa raksa di sini. Saya lihat dulu sebentar. Monggo, dipegang dulu. Itu bedanya. Jadi dia itu berdiam di situ, bukan di kayu tapi di benda yang benda-benda logam. Biasanya kalau enggak perunggu, tembaga, kuningan, emas. Sering wong dolan mrene iki bisa tiba-tiba untuk cincin apa itu kan benda dohir, bukan benda gaib loh. Kalau kuncinya kerso balik 6 ora anak-anak di alam nyata Itu mau dirilis Su? boleh nggak apa-apa. Dirilis ya. Suatu gelang berbentuk naga itu cuma sebuah pembuktian yang akhirnya gelang itu dikembalikan ke tempatnya. Rasanya tuh detak jantung udah bergetar. Pokoknya dari sana saya udah langsung kepengen kesini, nyusul kesini. Terus saya tertuju langsung sama pohon itu yang di tengah, pohon salam apa ya namanya. Nah, dan suhunya tarik ini lah. Saya jadi udah nggak penasaran, ini isinya luar biasa memang. Energinya kuat sekali.
gelang itu merupakan suatu pembuktian bahwa tanah itu memang sangat luar biasa dilihat dari sisi mistisnya, dan kekuatan hanya kepada Allah kita meminta. Dan akhirnya tim Padepokan Carang Seket mengakhiri penelusuran di Lemah Lanang di Desa Pakak, Kecamatan Purwareja, Klampok, Banjarnegara. Rencana busuk ya. Mesti kayak sing jaket ireng ya sing anu. Inilah pada setiap rumah ada tempat cuci tangan, yang lain nggak ada.